lagi membicarakan kerusakan pada beton, betul nggak sih? Udah sampai situ ya? Kalau nggak salah dua kelasnya sama. Ya, kita selesaikan itu dulu. Lalu setelah itu kita lanjutkan langsung ke topik pembahasan pengujiannya ya. Oke. Mangga silakan nanti kalau sudah kumpul kita foto. Mungkin 15 menit lagi ya kita foto bareng-bareng untuk BAP-nya ya. Oke, tolong dong saya mau izin share screen-nya. Hostnya bisa dipindah ke saya. Saat saya mengajar atau lagi share screen, kalian boleh mematikan monitornya ya. Sudah, hostnya udah pindah ke saya. Udah bisa share screen, Bu. Boleh dicoba. Siapa yang sudah? Oke. Oh, belum buka. Yang saya buka dulu. Nah, oh, mana kita show. Kedua kelas kemarin sudah sampai sini belum ya, dua-duanya? Ini tentang ini sudah sampai sini belum kemarin? Kelas mana yang sudah, kelas mana yang belum? Sorry, ini dari awal. Yang saya ingat, Share screen-nya belum jalan, Bu? oh belum keluar? Iya, Bu. Belum keluar. File PPT-nya belum tampil. Oh oke, sorry kalau begitu saya stop dulu. Udah sekarang? Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Belum bisa? Udah ada? Sudah terlihat belum? Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah, Bu. Ya. Yuk, sekarang saya tanya yang kedua kelas, dua-duanya kemarin sudah sampai sini belum? RPL sudah, Bu. RPL sudah, yang reguler sudah belum? Sudah, Bu. Oke, sampai sini udah ya? Atau sampai gambar yang ini? Mungkin lebih enak diingatnya. Sampai sini udah belum? Sudah, Bu. Proses sudah, dua kelasnya sudah? Yang reguler belum, Bu. Oh, yang reguler belum ya, udah nggak apa-apa. Yang RPL nggak apa-apa ya. Saya balik sedikit 2 slide ya. Oke, yang ini sebentar. Jadi gini, jadi kita lagi membicarakan kerusakan-kerusakan pada konkret ya. Nah, salah satunya adalah kerusakannya itu akibat aksi-aksi yang agresif lah istilahnya ya. Nah, salah satunya adalah proses daripada karbonasi. Apa itu karbonasi nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Nah, namun di sini proses karbonasi sendiri adalah bisa mengakibatkan pada beton bertulang itu sampai menjadikan si tulangan tersebut berkarat, ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa proses karbonasinya sendiri terjadi akibat ada proses karbon dioksida bereaksi dengan pasta semen terhidrasi. Udah gitu juga dia ada air, itu akhirnya dia mengurangi pH daripada beton tersebut. Nah, dengan berkurangnya pH tersebut, maka proses karbonasi itu terus berjalan. Jadi dari permukaan sampai terus ke dalam. Nah, sampai efeknya bila karbonasi tersebut, ketebalan karbonasi terus mendalam, dia sampai ke tulangan yang mengakibatkan tulangan tersebut adanya karbonasi itu menjadikan dia berkarat. Nah, kalau sudah berkarat, ini hasilnya dampaknya ke elemen struktur sangat parah karena banyak hal-hal yang terjadi akibat adanya karat daripada beton, karat daripada tulangan yang bisa jadi malah membuat betonnya sendiri berkarat atau istilahnya nanti dia terlihat berubah warna. Nanti kita akan ke sana ya.
Jadi intinya adalah prosesnya tuh kayak begini nih, ya. Misalnya ini adalah penampang elemen struktur beton betulang. Dia belum terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba misalkan ada terjadi karbonasi biasanya di permukaan daripada penampang beton. Atau dia ada lubang kecil, ada celah kecil ya yang mengakibatkan dia proses karbonasi terjadi. Dia terus ke dalam sampai akhirnya sampai ke permukaan tulangan. Jadi permukaan tulangan sendiri kalau dia sudah berkarat, maka karat itu akan merusak beton. Jadi awalnya mungkin dari luar atau bisa jadi sih kalau bukan proses karbonasi ya, si tulangannya sendiri saat pengecoran dia sudah berkarat. Tapi kita berbicara sekarang kita berbicara yang dari karbonasi ya. Nah, udah gitu kalau udah tulangannya berkarat, dia akan keluar ke arah luar permukaan beton seperti halnya seperti ini. Nanti kalau sudah mencapai ke permukaan beton, dia akan retak betonnya. Akhirnya ekstrimnya lagi dia akan spalling. Kalau udah spalling seperti ini, jadi artinya betul-betul si elemen struktur tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah ya. Ini adalah proses daripada korosi. Bisa akibat karbonasi, bisa karena memang si tulangannya sudah sudah berkarat sendiri. Hapunten yang kalau kemarin yang di kelas yang reguler kali ya, yang saya sudah jelaskan mengenai proyek di lapangan ya. Oke, yang untuk RPL minggu depan saya jelaskan itu ya supaya kita sama. Oke, ini adalah beberapa tipe-tipe cracking yang mungkin terjadi. Kembali kita lagi berbicara mengenai kerusakan beton yang dapat dilihat secara visual, ya. Nah, ini adalah model-model cracking, retak-retak yang mungkin terjadi. Di sini dikatakan ada plastic settlement A, B, C. Kalau kita lihat A, ini ada di permukaan sini, B juga di sini, C juga di sini. Artinya apa? Ini adalah kebanyakan terjadi pada sisi-sisi saat pengecoran itu dia tidak merata ya. Udah gitu kalau D, E, F ini E, ini F, D-nya mana ya? D-nya somewhere. Oh, ini dia. Nah, ini dia plastic shrinkage. Nah, ini dia biasanya adalah pada saat beton-beton segar. Jadi pas beton segar, pas menjelang setting time-nya dia udah ada retak-retak. Itu biasanya diakibatkan oleh permukaan yang langsung terbuka dengan matahari, misalnya seperti itu ya. Jadi seperti saya pernah cerita, misalnya kalau kita bikin agar tuh di luarnya udah keras, di dalamnya masih empuk gitu lah ya, belum mengeras. Nah di permukaan itu saat di permukaan dia belum mengeras, mau setting time tapi ada panas yang cukup terik, itu terjadi retak atau kita sebutnya retak susut ya. Nah ini yaitu yang ini, yang E, yang D, yang mana lagi tadi bilang F mana? Ini somewhere, nih ini ya. Nah, tapi kalau yang tadi yang A, B tadi ya, yang C ini itu rata-rata biasanya diakibatkan oleh istilahnya misalkan kamu bleeding water. Nah, itu misalkan kita ngecor beton terlalu lama eh, vibratornya vibrator itu pemadatannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi agregat-agregatnya turun ke bawah dan air naik ke atas. Artinya terjadi evaporasi. Nah, berbarengan dengan evaporasi, sebagian daripada permukaan betonnya pada retak-retak. Yaitu ini, pada umumnya pada di samping-samping sini. Jadi maksudnya bukan di permukaan yang besar, tapi di permukaan kayak gini. Ini kan misalnya ini balok nih ya, misalkan. Balok kan dicornya dari sini. Nah, retak-retaknya malah di samping-samping sini. Seperti itu. Oke, ya itu bedanya plastic settlement sama plastic shrinkage. Shrinkage itu susut ya. Kalau ini settlement itu penurunan. Jadi kayak tadi saya bilang, dia agregatnya pada turun ke bawah, tapi uap air ke atas. Oke, G sama H. Mana G sama H? Ini G sama H. Dia akibat early thermal contraction. Nah, ini jarang kita terjadi karena biasanya nih G, H sama I ini terjadinya pada negara-negara yang ada snow ya, snow sama panas ya, biasanya gitu. Tuh ini crazing tuh ini nih, yang ini sama ini dia tuh benar-benar retaknya tuh banyak sekali, jadi bukan garis-garis seperti ini, tapi dia numpuk retaknya, ya. Tuh LM, corrosion of reinforcement. LM mana LM? Ini L sama M. Ini biasanya
retak-retak ini diakibatkan diawali adanya tulangan yang tulangan yang korosi. Seperti tadi bisa jadi saat kita construction si tulangan sudah berkarat, atau seperti tadi mungkin berkaratnya karena proses karbonasi. Oke, jadi ini ada ciri-ciri. Jadi saya berharap kalian orang vokasi kalau ke lapangan itu kita lagi investigasi nih ya. Jadi pas kamu lihat retak yang terjadi secara visual, kamu udah tahu, oh ini gak akibat apa, plastic statement atau plastic spring dead, besus terangkak, oh ini akibat karatnya tulangan dan sebagainya. Oke. Jadi itu maksudnya yang kemarin kalian ada tugas yang saya bilang, kalian tugas kalau misalnya ada krek-krek atau retak-retak, dengan demikian kalian bisa mengkategorikan, mengklasifikasikan itu retaknya diakibatkan oleh apa. Kira-kira bisa? Ada pertanyaan? Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ini maksudnya gini, ini sengaja saya tulis gini aja, jadi saya dapat Concrete Image Handbook, kalau yang berminat nanti share sama saya linknya ya. Nah di situ intinya adalah yang akan kita bahas, jadi bagaimana kita memprediksi atau mengetahui atau menginvestigasi forensik daripada permukaan beton yang kita bisa lihat dari secara visual, dan akhirnya kita hipotesis, kenapa ya? Kenapa kejadian itu karena apa gitu lah. Intinya ke situ karena hasil daripada forensik kita itu akan kita laporkan. Nah, itu ada di handbook ini untuk bagaimana mendeteksinya dan menilai membuat hipotesis itu artinya kita menerka-nerka lah ya istilahnya, dengan tentunya dengan kita sudah punya wawasan ya. Kenapa ya itu terjadi? So, harusnya gimana dong menyelesaikannya? Itu kira-kira. Oke. Oke, ya. Nah, ini adalah flowchart untuk kita dapat mengetahui kerusakan beton, struktur beton ya secara visual. Jadi kita bisa bagi ya. Pertama kali adalah kerusakannya itu loss of service. Itu loss of service itu maksudnya terlepas atau delaminasi, atau kalau kita bilangnya apa ya? Moruluk tank kemarin saya cerita ya. Dia bisa terjadi ini pada beton segar maupun beton yang keras. Kalau beton segar itu loss of surface-nya bisa dikatakan jarang ya. Paling terjadinya itu nanti kita bilang adalah pop out. Jadi kayak menggembung gitu, kalau kita pencet dia pecah gitu lah, istilahnya seperti itu. Nanti kita akan bahas ya. Nah, sedangkan kalau pada beton keras, sorry ini cukup terlihat nggak ya tulisan saya? Screen-nya apa saya gedein? Terlihat, Bu. Terlihat? Bentar, saya cobain. Udah cukup? Ya, jadi untuk pada beton keras ya ada namanya delaminasi. Delaminasi itu adalah ada lapisan di permukaan beton, dia terkelupas, artinya lepas dari si elemen struktur beton intinya gitu lah. Nah, namun demikian kita bisa katakan delaminasi itu apabila lapisannya itu tipis ya, sekitar kurang dari 2,5 mili. Lapisannya itu kita sebutnya dengan delaminasi. Namun ada yang dikatakan dengan scaling. Kalau scaling ini dia biasanya lebih tebal terkelupasnya, dan biasanya itu agregatnya itu terlihat. Jadi kalau delaminasi itu bisa betul-betul, nanti ada ya gambarnya ya. Delaminasi itu seperti ada lapisan tipis aja gitu loh, seperti overlay layer aja lapisan tipis. Tapi kalau scaling atau nanti spalling itu dia agregatnya sudah terlihat. Bahkan dia bukan lapisan tipis seperti kertas, tapi ya spalling, jadi berbentuk 3 dimensi lah ya. Kalau dilaminasi kan kayak 2 dimensi ya, kayak kertas gitu lah ya. Itu kalau spalling dia lebih tebal dari 25 mm. Dan biasanya ini cukup tebal ya. Apalagi kalau misalnya terjadi pada elemen struktur plat, kita tahu semua beton plat itu at least 20 mili. Jadi kalau misalnya udah 25 mili bisa dikatakan dia sudah ke struktur, benar nggak?
Ya, artinya sudah jelas bahwa spalling untuk spalling pada plat itu betul-betul signifikan sekali bisa mempengaruhi atau mengurangi kapasitas daripada elemen struktur. Sebentar, kemarin di kelas yang saya ingat salah satu kelas saya sudah pastikan apa bedanya. Barusan saya ngomong apa sih ya? Elemen struktur dan struktur bangunan. Kemarin saya jelaskan di kelas reguler kali ya, betul nggak? Apa Ya, Bu. bedanya Betul, Di Bu. reguler, Bu. bangunan? Kalau di RPL saya sudah jelaskan belum ya? Sudah Apa juga, Bu. bedanya elemen? Gimana udah? Sudah, Bu. Oh udah, oke sip, alhamdulillah. Ya, takutnya saya ada. Ya, kembali ya kita tadi spalling ya. Jadi kalau spalling itu dia tebal. Jadi relatif spalling itu bisa jadi dia mencapai ke tulangan utama. Artinya dia sudah mendekati atau ke inti daripada atau core daripada elemen strukturnya. Artinya bisa sangat mempengaruhi atau mengurangi kapasitas elemen strukturnya. Oke, apa itu pop out? Nah, pop out ini biasanya dia bilang biasa berbentuk cone ya. Cone itu kayak kontenon, kayak cone itu tahu kan cone ya? Cone itu seperti tumpeng ya. Nah, tapi sebenarnya nggak tumpeng juga ya. Jadi artinya dia ada lapisan dia menggelembung. Itu kalau misalnya kamu pencet tuh dia pecah. Ya, pop out nanti kita lihat ya contohnya. Oke, itu kira-kira loss of surface. Jadi maksudnya apa? Kerusakan-kerusakan mengakibatkan terlepasnya bagian daripada permukaan elemen struktur beton. Sampai sini untuk loss of surface ada pertanyaan, walaupun nanti setelah ini kita akan bahas satu-satu ya. Yang kedua, kerusakan beton itu ada di coloring atau di proses. Di coloring itu jadi dia berubah warna, ya, dia berubah warna atau adanya zat-zat atau item-item lain yang sebetulnya bukan dari awal ada, jadi belakangan tuh ada gitu ya. Misalnya di coloring itu misalnya kayak tadi nih, tiba-tiba si tulangannya karatnya lumayan dominan sampai dia karatnya tulangan mempengaruhi daripada warna daripada beton secara 3 dimensi. Kita bilangnya 3 dimensi ya. Kenapa? Karena tulangannya kan di dalam ya. Jadi nanti tuh ada warna-warni, ada merah, ada apa gitu. Itu maksudnya deposit tuh maksudnya di situ. Jadi sesuatu item yang awalnya memang tidak ada. Sama seperti karat daripada baja tulangan kan awalnya nggak ada. Itu kalau misalnya tulangannya terus berkarat, karatnya menebal, kan jadi dia ada apa loss, artinya ada unbonding, ada ikatan yang asalnya kuat banget antara permukaan tulangan sama beton sekitarnya, tapi karena ada lapisan daripada karat pada permukaan tulangan, maka betul-betul ikatan atau bonding antara tulangan sama beton itu hilang. Ya, mengakibatkan apa? Udah jelas turun drastis kapasitas daripada elemen struktur beton. Karena kita tahu beton bertulang, kita mengharapkan kerjasama antara tulangan dan beton secara sinergi, artinya bonding mereka betul-betul harus besar. Oke, itu maksudnya. Jadi, nah di sini di current deposit itu bisa terlihat dari teksturnya, ya. Udah gitu apa itu playing. Udah gitu ada dia bisa terjadinya uniform tuh merata, tapi ada juga yang apa nggak merata gitu lah ya. Udah gitu untuk yang merata atau tidak merata biasanya dia warnanya ada merah atau kecoklatan yang tadi saya katakan ya, ini pada umumnya merah kecoklatan itu bisa jadi karena karat atau bisa jadi akibat kebakaran. Oke, atau lainnya, warna lainnya. Oke. Udah gitu, yang ketiga adalah secara visual itu kita bisa lihat cracking yang tadi kita sudah bahas ya. Adalah kita lihat dia akibat kerusakan cracking atau retak ya. Nah, akibat retak ini ya, ini kita bisa lihat dia pattern cracks. Jadi dia ada jenis-jenis retak yang tadi kita sudah bahas yang di atas tadi ini ya, retak-retak ini ya. Itu artinya ada pattern, jadi ada pola retaknya ya. Nah, tapi ada juga dia retaknya cuma satu garis.
tapi continue, artinya propagation atau menerus, ya. Nah, kita ya sebagai investigator atau sebagai kita untuk melakukan repair and retrofit harus berusaha untuk mengetahui retak itu kenapa sebabnya. Udah gitu jadi kalau kita udah tahu penyebabnya, sehingga kita diharapkan bisa memberhentikan atau menyetop propagation atau perambatan retak tersebut sehingga tidak signifikan terhadap kapasitas elemen struktur kita. Intinya ke situ, ya. Kalau pattern cracks tadi kita sudah jelaskan, ya, yang tadi ini, ya, itu pattern cracks ya. Nah, sekarang yang single continuous crack. Nah, ini ada yang paralel terhadap tulangan. Maksudnya adalah paralel tersebut artinya adalah dia searah dengan tulangan utamanya. Ya, nah kalau ini terjadi, misalnya kamu dapat di balok nih ya, dia paralel ya. Nah itu bisa jadi sebentar, sorry salah, bukan paralel, perpendikular ya. Kalau paralel itu bisa jadi misalnya bukan balok, kalau gitu di kolom. Kolom itu paralel, retaknya paralel dengan tulang utamanya kan dia tegak lurus ya, tegak lurus, longitudinal, di mana kalau kolom itu menerima bebannya kan paralel juga kan, ternyata dia retaknya juga paralel. Artinya di sini terlihat bahwa bisa jadi tulangannya kurang, bisa jadi ya, atau ada yang tadi apa? Yang tadi dia bilang apa? Ada karena over saat kita pemadatan ya, sehingga dia terjadi water bleeding water, udah gitu dia akhirnya ada retak-retak secara vertikal ya, sama arah daripada evaporasi daripada uap airnya ke atas. Oke. Nah, udah gitu perpendikular tegak lurus terhadap tulangan. Nah, ini yang tadi saya katakan kalau kita balok ya, balok pada umumnya menerima beban tegak lurus atau dia vertikal terhadap sumbu longitudinal. Oleh karena itu, biasanya kalau dia sudah overload, sorry bukan overload, awal pertama terjadi biasanya di daerah tarik. Nah, daerah tarik dan biasanya dia kalau betul-betul pemodelannya betul, ya tumpuannya betul, pembebanannya juga terdistribut dengan baik, biasanya adalah retak pertama terjadi adalah vertikal, yaitu di tengah bentang. Kalau itu terjadi berarti kamu tahu bahwa itu sesuatu yang wajar pada elemen struktur balok di mana dia dominannya bebannya vertikal. Misalnya seperti itu. Oke? Ya, artinya dia memang lentur, keruntuhannya akibat lentur. Artinya ya di situ kalau kita ingin memperbaiki berarti apa? Berarti kita harus memperkuat gaya kapasitas lenturnya. Salah satunya adalah karena tadi retaknya bagian bawah di daerah tarik, maka kita tempel atau perkuat di daerah tarik. Kalian bisa lakukan dengan concrete jacketing, kalian taruh di bawah, ya kan? Atau steel jacketing atau FRP. Atau sekarang ada UHPC dan segala macam lah ya. Intinya kalian letakkan di daerah bawah. Di mana retak tersebut. Ini sebetulnya kalau random kita agak sulit ya memprediksinya, karena kalau random berarti bisa jadi dia ada retak tegak lurus, ada tegak miring, kalau miring atau vertikal, kalau misalnya dibalok, oh dia karena kurang kekuatan gesernya, atau dia malah ada lentur, ada vertikal langsung dia miring, itu berarti lentur geser, berarti dia kurang terhadap kekuatan gesernya, kurang terhadap turat dan lenturnya. Arti kamu harus membuat rapat atau menambah tulangan geser atau menambah tulangan juga menambah tulangan utamanya. Atau kasarnya kalau pakai FRP kalian bisa pasang di arah horizontal atau di bawah juga di sampingnya. Sorry, saya mengingatkan kalian udah belajar perkuatan FRP kan semester lalu ya? Sudah, Bu. Halo. Udah ya, oke. Berarti saya nyambung ya caranya ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah crackingnya under angle. Maksudnya apa? Yaitu yang tadi saya katakan, misalkan crack, misalnya di kolom,
di sambungan kolom sama balok atau di balok ya, itu biasanya dekat-dekat tumpuan kalau terjadi dia membentuk sudut-sudut 45 derajat, hati-hati ya. Karena itu biasanya keruntuhannya, kerusakannya dia lebih kritis terjadi daripada dapat lentur. Karena biasanya kalau di dekat-dekat tumpuan beam kolom join di situ itu lebih parah ya. Biasanya apa gaya-gaya gempa lateral itu yang dia santapan empuknya adalah di antara beam kolom join itu. Artinya kalau itu terjadi berarti kamu harus repair and retrofitnya di daerah itu dengan apapun juga. Oke, caranya ya. Itu kira-kira oke, itu ada cracking, satu lagi ternyata ada deformasi, satu lagi sebentar. Nah, oops. Oke, ya. Dan terakhir adalah yang kita bisa lihat secara visual adalah deformasi. Namun kita berharap deformasi terjadi tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar berarti kehancuran yang akan terjadi pada elemen struktur, bahkan mengakibatkan struktur bangunan kita yang ikut-ikut runtuh atau kemarin kita sebut dengan progressive failure. Ya, kira-kira secara garis besar itu yang akan kita bahas. Sekarang kita mulai satu persatu. Kita akan membahas mengenai loss of service atau kita akan membahas terkelupasnya atau terjadinya delaminasi serpihan atau lapisan tipis pada saat beton segar. Ya, nah di sini ini gambarnya cukup terlihat nggak ya? Oke, terlihat ya. Oke ya. Nah, ini ya, ini ada kemungkinan kerusakan nih. Awalnya dia ada benjolan-benjolan begini. Ini bisa diakibatkan bisa aja evaporasi. Tadi evaporasi gara-gara apa ya? Dia akibat misalnya bleeding water, ya kan? Jadi naik ke atas, udah gitu tiba-tiba dia terjerembab, ya, udah gitu akhirnya ada nongol-nongol seperti ini. Jadi ini ada air. Tuh nanti kalau kita pencet tuh dia misalnya pecah. Jadi ini lepas, ya, seperti itu. Ya di sini. Oke, dia bilang nih air and bleeding water. Jadi dia bilang ada udara dan air yang terjerembab di permukaan. Oke. Dan itu seperti tadi kita katakan, dia merupakan lapisannya tipis. Selanjutnya adalah nih, dia bisa juga dia honeycomb atau honeycomb itu apa sih? Honeycomb itu seperti ini terlihatnya. Jadi dia ada lubang-lubang di mana kalau kita perhatikan lubang-lubang ini terjadi akibat apa? Yuk, mangga silakan. Supaya kita apa namanya? Pada aktif semua. Yuk, yuk silakan yang lain pada bicara. Ini kenapa sih kira-kira ini kerusakan ini pada fresh concrete seperti ini biasanya kenapa ya? Karena segregasi. Oke, segregasi. Apalagi yang mungkin terjadi? Kenapa terjadi seperti ini? Ini kita lihat kan kita dalam rangka lihat secara visualnya kan. Nah, kalau kita